Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator, menurut Pak Yusril, adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Ketua Tim Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra menjawab pernyataan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD soal singgung pernyataan tentang mahkamah kalkulator di sidang sengketa Pilpres 2024. Yusril mengatakan tidak relevan jika Mahfud mengutip pernyataannya terkait hal tersebut. Kepada pihak lain, dia bersangkutan tidak menyatakan keberatan atau penolakan atas tindakan yang dilakukan oleh pihak tersebut kepadanya, sekalipun maksud tersebut sudah diberitahukan. Selanjutnya, bagaimana kemudian reaksi atas mayoritas rakyat Indonesia yang dengan secara sadar dan nuraninya memilih pihak terkait dengan jumlah suara lebih dari 2 kali lipat dibandingkan dengan suara yang memilih pasangan pemohon. Selanjutnya, selain dari itu, bila mana kita cermati dalam permohonannya secara mayoritas pemohon menyampaikan dalil-dalil dan argumentasi yang secara esensi menuangkan buah pikiran pemohon mengenai konsepsi dan pengaturan sistem pemilu yang ideal. Menurut pemohon, misalnya pemohon menyampaikan dalam posita angka 14 halaman 22 permohonannya, MKRI siogianya memeriksa permohonan AKO yang mempermasalahkan pelanggaran TSM berupa nepotisme yang kemudian melahirkan abuse of power yang terkoordinasi karena satu, adanya kekosongan hukum dalam undang-undang pemilu, dua, instrumen penegakan hukum pemilu tidaklah berjalan secara efektif. Dari perspektif akademik, hal ini tentu saja dapat menjadi diskusi dan pembahasan atas alasan argumentasi pemohon sehubungan dengan tampak hendak memberikan ide-ide sehubungan dengan norma yang sebaiknya terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah berapa kali dan terakhir dengan Undang Nomor 7 Tahun 2023. Terlebih lagi pemohon terhadap beberapa hal belum ada pengaturannya. Namun demikian, sebagaimana kita maklum, buah pemikiran pemohon mengenai ide-ide sehubungan dengan norma-norma yang sebaiknya terdapat di dalam undang-undang pemilu itu, bila mana hendak ditindaklanjuti seharusnya melalui proses politik hukum yang berdasarkan konstitusi, dilakukan secara bersama-sama Presiden dan DPR, bukan melalui forum ini. Menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini Profesor Dr. Mahfud MD pada 1 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond elections, maka masa depan bukan sekedar pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasanya permohonan AKO disusun sebatas sebagai narasi dan buah pemikiran pemohon sebuah norma yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang pemilu maupun peraturan perundang-undangan yang relevan untuk masa yang akan datang. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi, yakni meminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan nomor urut 1 dan pemohon. Artinya apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Profesor Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kemenangan bagi pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kevakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan semata-mata kewenangannya sendiri dan seterusnya. Bila mana kemudian kita secara tertib dan komprehensif menelaah dalil-dalil permohonan, pemohon yang berkenaan dengan narasi pelanggaran TSM
dan berupa nepotisme dalam pencalonan Pak Gibran Rakabuming Raka dan program bantuan sosial Presiden Joko Widodo, maka akan nampak pula bahawasanya dalil pemohon itu hanya bersifat asumtif dan dianggap pula sebagai propaganda untuk melegitimasi keterpilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden pihak terkait. Bagaimana kita maklum berkenaan dengan pencalonan Pak Gibran ini ialah penjelajahan hak setiap warga negara untuk sama-sama yang memiliki hak yang sama untuk maju dalam pemilihan-pemilihan yang dilaksanakan. Dan seterusnya kami tidak akan bacakan. Kemudian yang sedikit ada yang ingin kami singgung juga adalah mengenai satu statement yang juga disampaikan oleh Pak Mahfud dalam berbagai kesempatan. Kami juga menyatakan bahwa perlu kami ingatkan kembali bahwasanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan segala perubahannya telah mengatur dengan sangat jelas dan rinci berkenaan dengan eksistensi dan kewenangan badan-badan lembaga untuk menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan pemilu. Lembaga-lembaga itu ada yang merupakan kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Gakumdu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Bawaslu, dan ujungnya adalah Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan pemilu. Dengan adanya pengaturan tentang pembagian kewenangan dan menangani sengketa proses pemilu melalui Bawaslu, PT UN, dan Mahkamah Agung dalam sengketa administratif dan sengketa hasil oleh Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2017, maka tidaklah relevan Profesor Mahfud mengutip pendapat dalam tanda kutip Maha Guru HTN Profesor Yusril Iza Mahendra yang pernah mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi seyogianya tidak menjadi sekedar mahkamah kalkulator, tetapi mahkamah seharusnya berperan memeriksa pelaksanaan pemilu secara substantif sejak dari proses pelaksanaannya. Pendapat itu ada benarnya karena diucapkan pada tahun 2014, 3 tahun sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang membagi kewenangan kasus-kasus yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana diuraikan tadi. Sebab itu pendapat tersebut dapat dikategorikan seperti dikenal dalam ilmu fikih, yaitu qaul qadim, satu pendapat yang dimansuhkan, dibatalkan atau ditinggalkan, dengan qaul jadid atau pendapat baru karena norma-norma hukum yang mendasarinya juga telah berubah. Jadi tidak relevan mengutip pendapat 2014 untuk keadaan sekarang karena norma hukum positif sudah berubah. Tapi kalau mau dianggap yang ideal, suatu ketika Mahkamah Konstitusi boleh mengadili sampai kepada substansi penyelenggaraan pemilu, maka tentu tidak pada saat sekarang kita membahasnya, tapi mungkin dalam amandemen terhadap Undang-Undang 45 dan amandemen terhadap Undang-Undang Pemilu itu sendiri. Ini klarifikasi, mudah-mudahan